nggak perlu marah-marah, nggak perlu protes. Kenapa sih? Ketika semua protesmu nggak akan guna, ya udah, mending fokus aja pada apa yang kamu bisa upayakan, apa yang masih kamu punya, dan kamu punya strategi apa untuk kedepannya. Halo, assalamualaikum. Lama banget udah nggak bikin konten yang konsepnya kayak gini. Jadi kali ini emang kita mau bikin konsep yang beda. Soalnya kita mau ngebahas sesuatu yang berbeda juga. Kalau biasanya kita bikin konten review, konten tips, trik. Tapi kali ini kita mau membahas tentang kehidupan. Nah, kenapa ngambil judul survival? Padahal kan kita lagi nggak di hutan rimba, nggak di gunung, nggak di hutan belantara, atau di lautan. Tapi yang digunakan dalam survival itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih dulu buat Bung Riko yang udah ngajakin saya waktu itu buat ikut webinar tentang survival. Jadi waktu itu narasumber menyampaikan bahwa rata-rata orang yang mengalami kondisi survival di kondisi hilang di gunung ataupun di hutan, kesalahan fatal pertama adalah mereka nggak terima dengan kondisi itu. Justru mereka lari ke sana kemari, nggak mungkin deh gue nyasar, nggak mungkin gue tersesat. Nah, justru dia lari ke sana kemari, pengen membuktikan bahwa aku nggak hilang, aku nggak tersesat. Justru itu sangat berbahaya. Bisa aja terpeleset, bisa aja jatuh, bisa aja makin jauh, makin susah ditemukan, makin susah dicari. Resiko paling minim sekali itu kita kehabisan energi, membuang-buang energi yang harusnya itu bisa kita manfaatkan untuk bertahan hidup beberapa waktu ke depan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ya menerima kondisi itu. Kita nggak panik, cari tempat yang aman, yang nyaman, kita duduk, kemudian mulai identifikasi ke diri kita. Badan seberapa sehat, kondisi fit berapa persen, ada cedera atau enggak. Setelah melihat kondisi badan, kemudian mulai observasi di barang. Kita masih punya makanan berapa, kita masih punya air berapa, punya pisau enggak, sumber api ada enggak, kemudian kita membawa tempat untuk shelter enggak, tenda ataupun flysheet, kita punya alat komunikasi enggak, kalau misalkan punya masih berapa baterainya. Setelah observasi itu dilakukan, lalu kita bisa bikin perencanaan. Jadi misalkan gini, dengan perbekalan yang ada, kita masih punya kemungkinan bertahan sanggup berapa hari dengan bekal ini. Kita bisa bertahan berapa lama ketika misalkan keluarga ataupun rekan-rekan kita kemudian tahu kalau kita hilang, kemudian dia mulai minta bantuan di posko, minta dari tim rescue untuk kemudian mulai melakukan pencarian. Nah, berapa lama juga ketika tim rescue itu mulai melakukan pencarian sampai kemungkinan kita bisa ditemukan di jarak berapa kita dari base camp tadi, kemudian seberapa jauh kira-kira, apakah kita memilih membuat shelter, misalkan cari sumber air terdekat, kita tinggal di situ sampai ditemukan, atau kita lebih memilih dengan perbekalan yang ada, kita melanjutkan perjalanan sambil ninggalin jejak di tiap daerah yang kita lewatin, berharapnya nanti akan mudah ditemukan. Mau nggak mau ketika kondisi survival itu
orang akan melakukan apapun, yang penting masih bisa bertahan hidup. Nah, ternyata tips tadi mau menerima itu konsepnya sama dengan survival yang kita jalani ketika di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan, di masalah di masyarakat, atau yang sedang kita hadapi apapun dalam kehidupan itu. Makasih buat yang udah nonton. Makasih juga buat yang udah subscribe, yang udah ngasih komen. Semoga kalian semua dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan. Jadi kenapa pengen ngomongin survival ya, semoga suatu saat jika ada yang menemui kondisi kayak gini, jangan sampai panik. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu protes. Kenapa sih? Ketika semua protesmu nggak akan guna, ya udah, mending fokus aja pada apa yang kamu bisa upayakan, apa yang masih kamu punya, dan kamu punya strategi apa untuk kedepannya. Oke, gitu dulu. Makasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.